Bab 556 dia itu keturunan keluarga Wijaya. Astaga! Teriak asisten wanita itu. Dia terbelalak menatapi si pengawal berbaju hitam itu. Ekspresinya terlihat sangat terkejut. Menarik, menarik. Jackson juga tertegun beberapa detik. Kemudian, dia menepuk tangannya sambil bertanya. Sekarang, apa kamu tahu Tuan Valentino itu orang seperti apa? Asisten wanitanya langsung tersadar dan menunduk dengan malu tanpa mengatakan apapun. Tuan Jackson, Villa Cloud berada di bawah kekuasaan kita. Sekarang malah ada kejadian seperti ini. Pengawal itu terlihat agak khawatir. Jackson malah melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia berkata, Villa Cloud sudah dibeli seluruhnya oleh grup global, termasuk hak pengembangan dan hak properti tanahnya. Jadi, tempat itu sudah menjadi properti pribadi kita. Setelah dibeli, maka tempat itu akan menjadi teritori kekuasaan pribadi yang sebenarnya bagi pemilik villa itu. Kamu tahu apa itu artinya teritori pribadi? Sebuah wilayah teritori yang dipisahkan tersendiri, juga tidak terikat aturan. Tapi karena sekarang kita berada di negara Illinois, jadi sebaiknya kita juga harus lebih memperhatikan tingkah laku. Mereka pasti akan memikirkan cara untuk menekan permasalahan ini. Kita juga ikut turun tangan secara diam-diam. Para pembunuh itu menerobos masuk ke kediaman orang secara diam-diam. Jadi bisa dianggap mereka hanya melakukan pertahanan. Tatapan Jackson berkilat. Ya, Tuan Jackson. Jawab pengawal berbaju hitam itu. Kemudian, dia pergi dari kamar untuk mengurusi permasalahan ini. Kamar ini jadi kembali hening. Sementara itu Jackson mengelus dagunya dengan pelan. Setelah terdiam sesaat, dia berkata, Batalkan perjalanan. Sekarang aku tidak akan meninggalkan kota Neo. Mendengarnya asisten wanita itu tertegun. Dia berkata, Tuan Jackson, di tempat lain ada pesanan yang memerlukan kehadiran Anda untuk dibahas. Tidak apa-apa kalau kita kekurangan satu pesanan. Tapi kalau kita kehilangan sekutu yang kuat, maka CEO pasti akan memecatku. Nada suara Jackson terdengar sangat percaya diri. Kelihatannya, dia harus memikirkan cara dan mencari kesempatan untuk membentuk hubungan yang baik dengan Valentino. Bagaimanapun juga, bagi Jackson pertemuan sekali itu masih tidak cukup. Keesokan harinya. Hari ini adalah hari yang biasa-biasa saja bagi kebanyakan orang. Orang-orang pergi bekerja seperti biasa. Namun bagi keluarga Kusuma, hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Besar Kusuma. Sementara itu bagi orang-orang kalangan atas di kota Neo, hari ini adalah hari yang sangat besar. Asosiasi Valentino Empire telah dibentuk. Dalam waktu semalam, nama asosiasi ini memenuhi kota Neo. Tidak ada yang memahami makna dalam dibalik nama itu. Hanya saja orang-orang tahu bahwa asosiasi itu sangat hebat. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa jadi kebingungan. Apa hubungan asosiasi Valentino Empire dengan kamar dagang kota Neo? Selama beberapa waktu ini Nepo Rain Real Estate perang terus-terusan dengan grup Nagasan. Apakah hasil perang mereka sudah keluar? Apa hubungan asosiasi Valentino Empire dengan perang perdagangan kali ini? Sepertinya Nepo Rain Real Estate dan asosiasi Valentino Empire memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi, apakah ada makna tertentu? Saat semua orang menebak-nebak, grup Nagasan menyebarkan sebuah informasi. Mereka mengadakan konferensi pers sekali lagi. Setelahnya, Nepo Rain Real Estate, keluarga Prianto, keluarga Cendana, keluarga Laki dan 10 perusahaan yang berada di urutan terdepan di kota Neo sama-sama mengeluarkan pernyataan dan juga mengadakan konferensi pers. Seluruh kota Neo langsung bergetar. Sebelumnya, belum ada kejadian yang seperti ini. Mereka juga tahu setelah konferensi pers diadakan, kota ini jadi akan semakin terguncang. Isi konferensi persnya adalah 3 keluarga besar di kota Neo, ditambah dengan Nepo Rain Real Estate, grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo adalah anggota utamanya. Selain itu, 10 perusahaan terbesar di kota Neo juga bergabung ke asosiasi Valentino Empire. Orang-orang menganga mendengarnya, hati mereka sangat terguncang. Sebenarnya, apa itu asosiasi Valentino Empire? Siapa yang memiliki kemampuan yang begitu hebat yang mampu mengumpulkan semua kekuatan besar dalam waktu semalam? Ada yang menebak orangnya Hendrik, ada juga yang menebak orangnya adalah Arvin. Namun, kedua orang itu menyatakan bahwa mereka hanyalah anggota aliansi. Ketua asosiasi bukan mereka. Sementara itu, mereka tidak bisa mengungkap identitas ketua asosiasi. Orang-orang jadi semakin terguncang.
Pemimpin hebat seperti Hendrik dan Arvin saja hanya menjadi anggota asosiasi Valentino Empire. Jadi, sehebat apa ketua asosiasi itu? Namun, tidak ada yang bersedia memberi penjelasan. Kesimpulannya, saat ini kota Neo dikuasai seseorang. Sang penakluk kota Neo yang sebenarnya. Mengenai siapa itu orangnya, tidak ada yang tahu. Tentu saja, selain orang-orang dalam. Berbagai perusahaan kecil di kota Neo sama sekali tidak berkesempatan berhubungan dengan asosiasi ini. Dalam hal-hal tertentu, jika seseorang belum mencapai suatu posisi yang cukup tinggi, maka orang itu bahkan tidak berhak mengenal dan mengetahui sesuatu. Saat kota Neo sedang dalam kondisi terguncang, di kediaman Nyonya Besar Kusuma malah ramai sekali. Nyonya Besar Kusuma memiliki posisi tertinggi di keluarga Kusuma. Jadi, ulang tahunnya adalah sesuatu yang sangat besar. Belakangan sudah banyak hal buruk yang terjadi di keluarga Kusuma, jadi jarang-jarang ada acara menggembirakan yang diadakan. Awalnya Bobby ingin menyewa sebuah hotel dan membuat sebuah perayaan besar bagi Nyonya Besar Kusuma. Namun, Nyonya Besar Kusuma menolaknya. Katanya, dia tidak ingin menghambur-hamburkan uang. Dia hanya ingin keluarga mereka berkumpul. Karena itu, Bobby sendiri juga tidak berdaya. Dia terpaksa menuruti keinginan Nyonya Besar Kusuma. Sekarang kekuasaan Angel sudah menguat, jadi Bobby terpaksa hanya bergantung pada Nyonya Besar Kusuma. Jika dirinya kehilangan dukungan dari Nyonya Besar Kusuma, maka dirinya sama sekali tidak lagi memiliki posisi di keluarga Kusuma. Jadi, sekarang Bobby sama sekali tidak berani tidak mematuhi perkataan Nyonya Besar Kusuma. Pagi-pagi, Nyonya Besar Kusuma sudah berpakaian yang mewah dan duduk di taman kediamannya dengan wajah penuh senyuman. Seluruh anggota keluarga Kusuma datang. Tentu saja mereka juga membawa hadiah untuk menyelamati Nyonya Besar Kusuma. Ekspresi Nyonya Besar Kusuma terlihat sangat bahagia. Dia tersenyum terus-terusan. Kali ini, David sudah jadi lebih cerdas. Pagi-pagi dia sudah mengendarai mobilnya untuk menjemput Mary dan Angel ke kediaman Nyonya Besar Kusuma. Jika dirinya masih menggunakan trik yang sama seperti sebelumnya, yaitu terlambat karena macet dan segala macam, takutnya kali ini Bobby dan yang lain akan cari perhitungan dengannya. Angel, belakangan Valentino sibuk apa? Kenapa dia belum pulang? Tanya David sambil menyetir saat mobil mereka sudah mendekati kediaman Nyonya Besar Kusuma. Angel terdiam sejenak sebelum menjawab. Ayah, kata Valentino dia akan datang. Hah? Mary yang duduk di kursi penumpang depan mendengus dingin. Dia berkata, memang kenapa kalau dia datang atau tidak datang? Sebaiknya dia tidak usah datang, agar suasana jadi lebih tenang. Tahu begitu sejak awal kita tidak usah menyuruhnya datang ke acara keluarga ini. Tanpanya, saat ini Angel sudah akan ikut pergi dengan Handrici, lalu menjadi nona keluarga Wijaya di kota Kamer. Angel mengerutkan alisnya, lalu dia berkata, Bu, ini pilihanku sendiri, apa hubungannya dengan Valentino? Selain itu, memangnya ibu tak tahu siapa identitasnya sebenarnya? Oh, kalau begitu beritahu aku, apa identitasnya yang sebenarnya? Aku benar-benar ingin tahu. Mary tertawa dingin. Kemungkinan, dialah keturunan keluarga Wijaya itu. Akhirnya Angel mengatakannya. Hah? Mendengarnya, Mary tertawa terbahak-bahak. Tawanya keras sekali, sampai dia tidak bisa berkata-kata. Bab 557 Pesta Ulang Tahun. Angel. Jangan naif begitu. Apa kau tahu seberapa hebat keluarga Wijaya di kota Kamer? Bahkan grup Nagasan di kota ini saja. Keluarga Wijaya bukan apa-apa. Tapi kamu malah bilang kalau Valentino itu bagian dari keluarga Wijaya. Apa kamu benar-benar mengira Valentino yang bermarga Wijaya itu benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Wijaya? Itu hanya kebetulan. Aku bermarga Kosasi. Memangnya aku ini putrinya artis yang namanya Sani Kosasi? Kata Mary dengan show. Ibu tidak tahu bahwa sebelumnya aku pernah menebak-nebak hal ini. Hanya saja aku tidak berani memikirkannya. Sekarang kita menaiki Bentley Malsen, juga tinggal di villa pusat. Banyak hal yang tidak ibu ketahui. Ini semua tidak dapat dimiliki orang biasa. Bahkan, keluarga Kusuma sendiri juga tidak bisa. Setelah ragu beberapa saat, Angel akhirnya tidak membongkar perihal penthouse itu. Karena dia tahu bahwa Mary tidak percaya pada semua ini. Jadi, mana mungkin dia mempercayai peristiwa penthouse itu. Kali ini, Mary tidak mengatakan apapun lagi. Dia malah terdiam selama beberapa saat. Meski dia tidak mau percaya,
tetapi semua ini memang benar adanya. Semua hal yang dilakukan Valentino selama beberapa waktu terakhir ini bukanlah hal-hal yang dapat dilakukan orang biasa. Untuk villa pusat di perumahan di Jing Oriental yang bernilai 268 miliar itu saja sudah merupakan impian yang tidak bisa dijangkau banyak orang. Hah? Meski dulu dia memiliki latar belakang tertentu, memangnya dia bisa apa? Dia hanyalah orang yang kehilangan keluarganya. Sebelumnya kalau bukan karena Tuan Besar kenal dengannya, mungkin sekarang Valentino masih kelaparan di luar sana. Biar kutanya, kalau Valentino benar-benar keturunan keluarga Wijaya, memangnya keluarga Wijaya akan membiarkan anggota keluarga mereka seperti itu? Bagaimanapun juga, meski Valentino benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Wijaya, dia juga merupakan orang yang diusir dari keluarga Wijaya. Dia hanyalah seorang bajingan yang diusir. Apa gunanya bersama dengan bajingan sepertinya? Jawab Mary sambil memiringkan lehernya dan mendengus dingin. Bukannya kamu bilang kamu ingin menyuruh Angel menikah dengan keturunan keluarga Wijaya itu? Mendengar kalimat Mary, David sendiri juga mengernyit. Aku ingin Angel menjadi nona muda keluarga Wijaya dan berbahagia. Menikah dengan keluarga Wijaya, bukan keturunan keluarga itu. Paham? Kalau dia tidak bisa menjadi nona muda keluarga Wijaya, jadi meski Valentino memang anggota keluarga Wijaya, memangnya apa gunanya? Dia tetaplah orang yang kehilangan keluarganya. Kata Mary merendahkan. Baginya, terserah Angel menikah pada siapa saja. Yang terpenting, putrinya harus bisa menjadi anggota keluarga Wijaya. Angel menggelengkan kepalanya perlahan. Dirinya merasa sangat tidak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana baru bisa mengubah pemikiran Mary yang sangat keras kepala, juga mengubah pemikirannya terhadap Valentino. Angel, jangan dipedulikan lagi. Ibumu ini sudah kerasukan. Melihat Angel yang merasa sedih, David jadi bersikap lebih tegas demi putrinya. David, coba ulang perkataanmu sekali lagi. Mary melototi David. Bualanmu hari ini besar sekali. Kamu tahu tidak kita bisa memiliki Bentley Malsen ini juga karena Valentino. Jawab David dengan tegas sambil melirik sekilas pada Mary. Mulut Mary bergerak seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Di taman dalam kediaman Nyonya Besar Kusuma, Bobby sebagai putra tertua Nyonya Besar Kusuma, tentu saja posisinya ini bagaikan tuan rumah kedua keluarga Kusuma. Jadi, dia berdiri di pintu untuk menyambut tamu. Namun, Davin yang merupakan putra ketiga Nyonya Besar Kusuma juga sudah datang awal-awal untuk membantu Bobby. Davin adalah ayahnya Kiara. Meski usianya sudah 40-an, dia masih juga suka bersenang-senang dan memiliki gaya hidup enak. Pakaiannya juga modis sekali. Sebenarnya, dialah anggota keluarga Kusuma yang paling suka berpakaian modis. Bahkan, Robert saja kalah jika dibandingkan dengannya. Dulu, tidak mungkin Davin berdiri di sini untuk membantu. Namun, kondisi sekarang sudah jauh berbeda. Sebelumnya, saat Bobby menguasai grup Kusuma, Davin sama sekali tidak memiliki ambisi apapun. Agar Davin tidak berebut kekuasaan dengannya, Bobby selalu memberinya uang yang sepantasnya. Davin sendiri juga tidak pernah terpikir untuk berebut kekuasaan dengan Bobby. Anaknya hanya Kiara seorang. Kelak jika Kiara menikah, dia hanya berharap dirinya punya uang yang cukup untuk dihambur-hamburkan. Namun semenjak Bobby kehilangan kekuasaannya, Davin tidak hanya kehilangan uang. Dia bahkan merasa posisinya terancam. Jadi, kalau dirinya tidak segera menampilkan diri dengan baik di hadapan Nyonya Besar Kusuma, takutnya Angel malah yang akan mendapatkan semua kasih dari Nyonya Besar Kusuma. Davin, urusan di dalam sudah diatur semua. Bobby melirik sekilas pada Davin saat bertanya dengan suara muram. Sebenarnya, dia sangat merendahkan Davin. Kalau Valentino adalah bajingan yang hanya menumpang makan dan tinggal di keluarga Kusuma, maka sebenarnya dia hanya bertopang di rumah David. Namun, Davin adalah parasit keluarga Kusuma yang sebenarnya. Tenanglah, Kak. Semuanya sudah kuatur, kata Davin sambil terkekeh, lalu dia menepuk-nepuk dadanya. Baik. Ingatlah, hari ini adalah kesempatan kita yang terakhir. Jangan biarkan David dan keluarganya merebut perhatian lagi. Kalau tidak, ibu malah akan semakin mementingkan mereka. Nantinya, kita jadi tidak punya posisi lagi di keluarga Kusuma. Bobby jadi terlihat murung. Davin tidak selicik Bobby, jadi dia bertanya. Kak, usia ibu sudah setua ini. Tapi kenapa ibu masih suka sekali dengan kekuasaan? Mendengarnya, Bobby mengerutkan alisnya perlahan.
Dia melirik sekilas pada nyonya besar Kusuma yang sedang tersenyum di tengah halaman. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Sebelumnya, harapan ayah adalah membuat keluarga Kusuma memiliki hak untuk tinggal di Villa Cloud. Villa Cloud mewakili kekuasaan tertinggi di seantero kota Neo. Orang biasa mana bisa tinggal di sana. Bahkan keluarga Brianto saja sudah mengerahkan usaha besar baru bisa membeli villa lantai 3. Ibu sangat suka kekuasaan karena ibu ingin keluarga Kusuma jadi semakin hebat dan memiliki kekuasaan untuk angkat bicara di kota Neo. Ibu ingin membawa semua anggota keluarga Kusuma pindah ke Villa Cloud, meski berada di lantai terbawah sekalipun. Ini semua demi memenuhi keinginan ayah sebelumnya." Davin masih tidak terlalu mengerti mendengarnya. Dia hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Bobby menghela napas panjang dan berkata, "Sebelumnya aku pernah membahasnya sekali dengan ibu. Katanya, kalau bisa membawa keluarga Kusuma jadi sehebat itu dan tinggal di Villa Cloud, maka meski kalau menyerahkan hak kuasa keluarga Kusuma sekalipun, ibu juga tidak akan menyesal." Jadi setelah Angel bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate, nyonya besar Kusuma sangat mementingkan Angel. Inilah alasannya. Davin mengangguk lagi sambil bergumam. Kakak kedua itu hanya pria bodoh, mana bisa dia membawa keluarga Kusuma berjaya. Selain itu, Valentino juga kurang lebih sama dengan kakak kedua. Jadi, hari ini adalah kesempatan kita. Kita harus memperlihatkan pada nyonya besar siapa yang memiliki kemampuan yang sebenarnya di keluarga Kusuma ini. Mungkin begitu nyonya besar merasa senang, dia akan menyerahkan saham yang dipegangnya pada kita. Kalau kita memiliki saham sejumlah itu, maka kita bisa menarik Angel turun lagi dari jabatannya. Bobby menyipitkan matanya yang berkilat-kilat. Tentu saja, saham yang dipegang nyonya besar Kusuma adalah yang terbanyak saat ini. Davin mengangguk-angguk. Jika Bobby menjadi CEO perusahaan, maka dia pasti akan memberinya uang. Hanya ini yang diharapkan Davin. Asal dirinya punya uang, maka dia tidak menginginkan apapun lagi. Davin masih ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia melihat sebuah Bentley Malsen yang datang dari kejauhan. Karena itu, dia segera menutup mulutnya. Bab 558 sebuah Bentley lain. Ya ampun, bukankah ini kakak kedua? Kehidupan kakak belakangan cukup baik, berat badannya bahkan bertambah banyak. Melihat David Kusuma turun dari mobil, Davin maju beberapa langkah dengan perkataan yang sarkas. Angel juga jauh lebih cantik, wajahnya semakin mulus. Ketika Davin mengatakan hal ini, dia berbalik dan menatap Mary dari atas ke bawah. Ya ampun kakak ipar, kulit kakak ipar jauh lebih lembab. Lihat warna kulit kakak ipar, sepertinya kakak kedua bekerja lembur di malam hari. Hanya dengan beberapa kata, Davin telah mengomentari seluruh keluarga David. Mary memelototi Davin dan berteriak, "Davin, apakah kamu mabuk? Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Mary berbicara sambil mengencangkan jubahnya dan membungkus tubuhnya dengan erat. Davin menatap Mary dan berkata, "Aduh, aku tidak mabuk, aku hanya bercanda. Tubuh kakak ipar belakangan semakin bagus saja, terlihat seperti wanita berusia 30 tahun. Mary terdiam, sejak awal dia sudah tahu jika Davin bukan wanita yang baik. "Hari ini adalah pesta ulang tahun ibu, bagaimana kamu bisa berpakaian seperti ini?" David tidak bisa menahan cemberut ketika melihat Davin berpakaian berbeda. Davin mengalihkan pandangannya ke Mary, cemberut dan menjawab, "Kenapa? Menurutku pakaian ini cukup bagus." David sedikit marah ketika mendengar perkataan Davin. Karakternya lemah dan agak kuno. "Apanya yang bagus? Lihat bajumu yang mencolok ini, apakah itu layak?" David menunjuk ke pakaian Davin. "Ah, paman kedua, aku tidak suka ketika paman mengatakan itu." "Apanya yang tidak layak?" "Ayahku tetap memakai kemeja Armani. Apakah mengenakan kios jalanan seperti Valentino tahun lalu merayakan ulang tahun nenek lebih pantas?" Tanpa menunggu Davin berbicara, Kiara berjalan perlahan dari halaman dengan mengenakan gaun. Kata-katanya penuh sarkasme. David menggelengkan kepalanya, menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. "David, ini memang salahmu. Meskipun kamu mengendarai Bentley sekarang, kamu tidak bisa memandang rendah Davin hanya dengan identitasmu sekarang, kan? Bagaimanapun, dia adalah saudara kita," kata Bobby serius saat berjalan mendekat. Melihat Bobby datang, David menundukkan kepalanya sedikit dan memanggil kakak. Kiara cemberut dan berkata, "Paman, itu hanyalah sebuah Bentley, banyak orang mampu membelinya."
Bisakah kamu membelinya? Kita masih bisa tinggal di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Kamu juga harus tinggal di sana. Mary kesal ketika mendengar ini, segera menunjuk Kiara dan berteriak, Mary, lihatlah dirimu. Aku hanya berkata dengan santai, tetapi kamu sangat emosional. Apakah kamu lupa tempatmu? Apa mungkin mobil ini dan villa itu benar-benar kamu sewa untuk pamer? Kata Kiara tidak terlihat marah dan berkata dengan nada jahil. Pada perjamuan ulang tahun Nyonya Besar Kusuma hari ini, keluarga Kiara dan Bobby bergabung untuk merumuskan rencana rumit dengan penuh percaya diri. Pada saat ini, Mary sedang pamer, jadi biarkan dia pamer sebentar. Nanti ada saatnya mereka tidak bisa tertawa. Mary mendengus dingin dan berkata, keluargaku sendiri yang membeli villa itu. Mata Kiara penuh dengan penghinaan dan berkata, membeli sebuah villa senilai lebih dari 200 miliar. Aku percaya padamu, Mary. Aku sungguh percaya padamu. Saat semua orang sedang berbicara, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil. Suara mesin mobil terdengar sangat mengam seperti seekor harimau. Jika dibandingkan dengan mobil biasa, kelihatannya kecepatan mesin ini agak tak terkalahkan. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sebuah Bentley putih bersih melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Wah, sebuah Bentley lain. Keluarga cabang keluarga Kusuma tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Logo berbentuk B dari sayap Bentley terlihat sangat mencolok. Ditambah dengan warna putih salju yang sudah mencolok, mobil itu langsung menarik perhatian banyak orang. Cintet! Bentley putih itu berjalan sangat cepat. Begitu tiba di depan gerbang, mobil itu tiba-tiba berhenti. Tanpa menunggu semua orang selesai tercengang, pintu mobil terbuka, sebuah kaki yang mengenakan sepatu berkulit buaya keluar dari pintu mobil. Detik berikutnya, seorang pemuda yang mengenakan kacamata hitam dan memakai setelan jahitan tangan berjalan keluar. Pemuda itu melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan wajahnya yang angkuh. Pemuda ini ternyata adalah Robert Kusuma. Melihat wajah Robert, semua orang tercengang. Robert tidak terlihat selama 2 hari. Seketika sudah mengendarai Bentley. Dia juga sengaja mempersiapkan Bentley putih untuk menyinggung David. Ayah! Paman kedua, paman terakhir! Sapa Robert dengan bibir sedikit melengkung. Ya ampun, Robert sudah berkembang. Bahkan sudah mengendarai Bentley. Davin tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya memperhatikan Bentley. Anggota keluarga cabang keluarga Kusuma lainnya juga sangat tertarik dan melihatnya dengan takjub. Lagi pula, mereka telah melihat mobil David berkali-kali, jadi itu sudah biasa. Namun, tidak ada yang bertanya kepada Robert apakah mobil itu dibeli atau disewa. Pertanyaan semacam itu terlalu disengaja dan mereka tidak berani bertanya kepada Robert. Namun, mereka tidak akan keberatan menanyakan pertanyaan semacam ini kepada David. Mary sedikit kesal ketika dia melihat ini dan berkata, bukankah ini hanya sebuah Bentley? Keluarga kami memesan model khusus. Hei, Mary, aku tidak suka apa yang kamu katakan. Robert terus memperhatikan pergerakan keluarga David. Jadi meskipun Mary berbicara dengan suara rendah, dia bisa langsung mendengarnya dengan jelas. Mobil sebenarnya tidak banyak perbedaan. Semuanya seri Bentley. Kalaupun mahal, hanya berkisar puluhan miliar. Mobil apa yang Anda kendarai tidak mewakili status Anda. Tetapi jika Anda memiliki plat nomor yang bagus, itu cukup untuk membuktikan status Anda. Setelah Robert mengatakan ini, dia dengan sengaja memindahkan tubuhnya dan memperlihatkan nomor plat Bentley putih di belakangnya. Semua orang segera menoleh tanpa sadar dan melihat ke arah Bentley putih. Sayangku ini, plat nomornya adalah 1466 XY dengan 3 angka 6 di bagian akhir. Plat nomor ini luar biasa. Luar biasa. Jika plat nomor ini dilelang di pelelangan, setidaknya akan terjual seharga 4 miliar. Kamu bisa membelinya dengan 4 miliar. Ini semua dibuat untuk mereka yang memiliki status terhormat dan tidak kekurangan uang. Itu benar. Robert luar biasa. Kamu bisa membeli mobil mewah hanya dengan membicarakan plat nomor ini. Dalam sekejap, anggota keluarga cabang keluarga Kusuma yang tak terhitung jumlahnya menyanjung Robert. Hati Robert sangat senang ketika mendengarnya. Tetapi dia masih melambaikan tangannya pura-pura tidak peduli dan berkata, Tidak, ini hanya hal sepele. Setelah semua orang melihat plat nomor Robert, mereka menoleh untuk melihat plat nomor Bentley David. Plat nomor itu relatif umum, lagi pula, itu hanya nomor acak yang dikenakan Hendrik dan dia tidak peduli sama sekali.
Banyak orang cemberut diam-diam, menggelengkan kepala dan tidak berbicara.